Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina wa bi 'ulumi sa'iris salihin fid dharain amin ila an qala الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه al-Imam Muslim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Di malam yang berkah ini, alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian rutinan daripada pembacaan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini salah satu bentuk daripada kita menghidupkan malam-malam bulan Rabiul Awal. Malam-malam bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita ingat sama Nabi atau kita mendengar tentang Nabi itu tidak hanya di bulan Maulid. Kita mendengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, di setiap malam-malam majelis kita. Ya, jadi orang yang dengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mempelajari nasihat Nabi Muhammad atau kepengen dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat sama Nabi cuman di bulan Maulid, itu bukan orang yang bagus atau yang baik. Nabi itu bukan untuk kita peringati setahun sekali, ya. Tiap hari kita harus ingat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi perkumpulan kita ini alhamdulillah malam ini sama seperti Maulid. Maulid dengan mendengarkan nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang maulid dengan baca maulid atau qasidah-qasidah. Ada yang maulid misalkan dengan mendengarkan sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad. Ada maulid misalkan dengan mempelajari syariat Nabi. Itu semua maulid. Karena isi dan tujuan dari maulid mendekatkan kita kembali kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita alhamdulillah di Musalla Al-Ikhlas ini kajian hadisnya saja 2 minggu sekali. Nah, di bulan Rabi, bukan di bulan Maulid, tiap bulan kita ingat, kita pelajari syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini semua membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Malam hari ini kita berada di hadis ke-35 dari kitab Arba'in Nawawi. 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita berada di hadis ke-35. Alhamdulillah, tanpa terasa 5 hadis lagi insyaallah kitab Arba'in Imam Nawawi kita selesaikan. Hadis ke-35 ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sudah pernah kita kaji, kita sebutkan, kita dengarkan biografi sedikit tentang Abu Hurairah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu. Kata Nabi, kalian wahai umatku jangan saling hasud. Ini larangan, perintah, arahan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan saling hasud. Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwasannya al-hasadu markuzun fi tiba'il bashar. Iri atau hasud itu tabiat asli, sifat asli manusia. Sifat asli manusia itu iri atau hasud. Yaitu kata beliau, orang itu tidak suka kalau ada orang lain yang melebihinya. Dan diperjelas lagi oleh Al-Imamul Ghazali bahwasannya hasud itu di bidang yang sama. Orang yang kena penyakit hasud, iri, itu di bidang yang sama. Orang alim itu tidak mungkin hasudnya sama pedagang. Hasudnya pasti sama orang ustadz sama ustadz. Begitu. Pejabat, tidak mungkin dia hasud sama ustadz. Bukan sama rakyat, bukan hasud, zolim. Pejabat kalau sama rakyat, zolim. Kalau hasud, ya sama pejabat lain. Pedagang, pedagang pun di bagiannya masing-masing. Pembisnis juga begitu. Semua. Jadi kata Imam Ghazali, hasud itu di bidangnya masing-masing. Pinternya setan untuk membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang alim, tentu orang alim di sini yang dimaksud orang alim yang cuman alimul lisan, cuman pinter ngomong, tahu hukum, tapi ilmu tadi tidak menjadikan dirinya orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang pinter, orang alim itu tidak suka ketika ada orang lain yang melebihi dirinya. Lebih terkenal, misalkan pamornya lebih bagus, misalkan muridnya lebih banyak, majelisnya lebih banyak, misalkan. Iri, alim sama alim. Orang kaya, pejabat atau pedagang, saudagar, lihat tetangganya yang satu-satu sama dengan dia pekerjaannya. Oh, ngapu ini lebih banyak, aku tidak begitu. Itu pinternya setan untuk menjadikan kita sama dengan dirinya. Untuk menjadikan kita sama dengan dirinya. Jadi kata Al-Imam Ibnu Rajab bahwasanya penyakit iri, hasud, dengki itu ada memang di tabiat manusia. Cuman tinggal kita berusaha untuk menghilangkan penyakit tersebut agar tidak sama dengan setan, dengan iblis. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, penyakit iri ini macam-macam. Kalau Imam Ghazali dalam kitab Ihya, waduh, panjang sekali bahas penyakit iri, dengki.
Karena penyakit iri dengki ini, itulah yang menjadikan setan iblis diusir sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ibn Rajab, penyakit iri ini ada bagian, bukan satu macamnya, macam-macam. Ada yang pengen nikmat tersebut dia dapatkan, pengen nikmat tersebut dia dapatkan, dan nikmat tersebut hilang dari orang yang dia hasuti. Ada orang dapat rezeki, tak ada teman dia. Ngapa dia dapat duit, aku tak dapat duit. Pengennya dia yang dapat duit, wong tadi tak dapat duit. Nah, itu termasuk hasut yang sudah parah itu. Jadi pengen duit tadi ke dia. Temannya yang dapat duit tadi jangan dapat duit, biarlah dia susah. Jadi lihat orang lain senang, tak senang dia. Pengennya dia yang senang, wong lain susah. Nah, itu termasuk yang parah daripada penyakit hasut. Ada yang lebih parah kata beliau. Yang lebih parah itu dia tidak pengen nikmat itu dia ambil, tapi yang dia pengen kan hilang dari wong tadi. Istilahnya tidak pulok lah aku nak dapat duit, tapi dia juga jangan dapat duit. Wah itu, eh itu kata ulama parah nian. Jadi tidak pulok lah duit tadi ke tangannya, tapi yang penting uang tadi tidak dapat duit. Nikmat tadi hilang dari dia. Jangan sampai temannya dapat nikmat, walaupun nikmatnya tidak ke tangannya, tidak apa-apa. Yang penting kawan aku jangan dapat nikmat itu. Ini luar biasa sudah penyakit iri, dengki, hasutnya. Dan inilah yang dimiliki oleh iblis. Ketika iblis iri, dengki, hasut dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam anak baru istilahnya kalau bahasa kita. Anak baru. Allah ciptakan setelah ratusan ribu tahun iblis diciptakan oleh Allah. Allah ciptakan Nabi Adam setelah iblis itu diriwayatkan dalam salah satu hadis di setiap tempat di langit sana itu sudah pernah disujuti oleh iblis. Ahli ibadah. Allah ciptakan Nabi Adam setelah iblis menjadi makhluk teralim. Malaikat itu muridnya iblis. Malaikat itu muridnya iblis. Tapi tiba-tiba Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah, iblis dari api, elemen api lebih kuat dari tanah. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah perintahkan iblis malaikat untuk sujud kepada Adam. Nah, ini istilahnya meledak iblis. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam, sebelum Allah perintahkan mereka untuk sujud kepada Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Pertama Allah kasih dulu Nabi Adam ilmu yang tidak Allah berikan kepada iblis dan malaikat. Semua ilmu Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Dia ajarkan sama Allah ilmu macam-macam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bandingkan atau Allah adu ilmu malaikat dengan ilmu Nabi Adam, ternyata ilmu Nabi Adam melebihi daripada ilmu malaikat. Kenapa Allah adu begitu? Sengaja. Karena sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat tidak setuju Allah menciptakan manusia. Kata Allah di Al-Quran ini, ya, aku mau menciptakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau ciptakan makhluk yang akan memakmurkan bumi. Jadi memang Nabi Adam itu turun ke bumi itu sudah Allah, istilahnya udah rencana Allah itu.
tugasnya memakmurkan muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata malaikat, ya Allah, apakah kamu mau mengirim lagi makhluk ke muka bumi ini yang mana nanti mereka akan merusak, bukan memakmurkan muka bumi tersebut. Artinya kata ulama tafsir, sebelum kita ada makhluk lain di muka bumi ini. Sebelum kita ada makhluk lain di muka bumi ini. Dari mana? Dari ayat tadi. Kata malaikat, apakah kamu... Jadi sebelum... Makanya malaikat tuh istilahnya kapok dengan makhluk sebelum kita yang ada di muka bumi. Tidak mengesahkan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala, menumpahkan darah, maksiat macam-macam. Jadi malaikat tidak setuju atau kurang setuju. Allah kan ngajak musyawarah di sini. Kata malaikat, ya Allah, apakah kamu ingin menciptakan lagi makhluk untuk tinggal di bumi? Padahal dulu sebelumnya sudah pernah ada makhluk yang tinggal di muka bumi tapi merusak. Kata Allah, aku lebih tahu dari kalian dengan apa yang akan aku ciptakan. Diciptakanlah Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah ajari semua ilmu kepada Nabi Adam. Bukan semua ilmu Allah, bukan. Artinya semua ilmu yang dibutuhkan Adam, Allah ajari. Sehingga Adam makhluk paling alim pada saat itu. Kemudian Allah panggil malaikat, istilahnya diadu ilmunya, baru mereka sadar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini ucapannya apa? Malaikat. Qalu, mereka mengatakan, para malaikat, subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana. Pengetahuan kami ini pendek sekali. Pengetahuan kami ini endek. Tidak sebanding dengan pengetahuanmu ya Allah. Kami cetek, kami kira makhluk yang kau bakal ciptakan ini seperti makhluk sebelumnya. Ternyata yang kau ciptakan adalah makhluk yang mulia. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya hanya kamu ya Allah, zat yang maha mengetahui dan zat yang maha bijaksana. Maha mengetahui apa yang akan kamu lakukan, maha bijaksana di semua keputusanmu ya Allah. Ini pengakuan dari malaikat setelah melihat ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihi assalam. Sudah. Baru Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Malaikat sujud langsung. Bukan karena Nabi Adamnya, tapi mereka melihat yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Iblis, iblis ini. Kata iblis, aku lebih kuat. Asjudu liman khalaqta tina. Apakah aku sujud kepada makhluk yang kamu ciptakan dari tanah? Itu. Jadi orang yang setiap perkara pakai logika itu sama bocah iblis. Dikit-dikit diakali saya boleh dipikirkan dulu. Apalagi perintah-perintah dari Allah, tidak boleh pakai logika-logika. Iblis ketika diperintahkan sama Allah untuk sujud kepada Adam, dia pakai akalnya. Nah ini kata ulama, kalau di dalam bab syariat tidak boleh pakai akal gitu. Banyak yang tidak masuk akal di masalah di syariat kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Kata ulama, perhatikan coba manasik haji, itu banyak tidak masuk akal. Apa hikmahnya? Dari Arafah kita ke Musdalifah. Apa ini Musdalifah? Udah deh. Diam. Sunnahnya ngumpuli batu kerikil di mana banyak. Habis dari Musdalifah kita ke Mina. Di Mina kita melempar. Yang kita lempar bukan setan. Aduh, nganggep itu setan yang dilempar, bukan. Yang dilempar itu batu. Cuman itu dulu tempat setan berdiri di situ. Bukan setan dijadikan sama Allah batu. Bukan. Lempar. Habis itu tawaf sa'i. Kebanyakan manasik haji itu tidak kita ketahui apa hikmahnya. Karena memang kata ulama di dalam syariat Islam, dalam kewajiban yang Allah wajibkan, tidak boleh kita harus tahu hikmahnya.
Harus dipikirkan dulu. Logikanya begini. Nah, boleh. Kalau setiap perintah Allah kita pakai logika-logika, kita sama cak iblis, naudzubillah min dzalik. Malaikat lihat. Malaikat Allah perintahkan sujud, sujud. Adam baru diciptakan, Adam dari tanah, malaikat dari cahaya. Tidak peduli mereka yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak pakai akal. Pakai iblis itu makhluk yang alim. Kata iblis, aku dari api, dia dari tanah. Kenapa aku disuruh sujud kepada dalalah sujud. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya, nah itu iri. Irinya tadi, kenapa Adam makhluk yang paling alim saat ini? Kenapa Adam berada di atasku? Selama ini aku yang ada di atas. Tiba-tiba ada makhluk, tiba-tiba di atasnya. Akhirnya iri, sehingga tidak mau patuh dengan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kata ulama, penyakit iri ini sangat berbahaya sekali, jangan sampai didiamkan. Imam Ghazali menyebutkan, bagaimana cara mengobati penyakit iri? Banyak. Salah satu caranya, kata Imam Ghazali, orang yang kita hasuti itu kita doakan. Misalkan kita iri dia dapat rezeki, malam hari bangun qiyamul lail, doakan, ya Allah, mudah-mudahan rezekinya berlipat-lipat lagi ya Allah. Itu. Orang yang kita hasuti di belakangnya bukan kita caci, tapi kita doakan. Apa yang kita hasuti? Misalkan yang kita hasuti dari dirinya harta yang melimpah, kita doakan hartanya makin melimpah. Itu hilang, Pak, penyakit hasutnya. Misalkan apa yang kita irikan dari orang tersebut, dia punya rumah baru, kita doakan mudah-mudahan rumahnya berkah, rumahnya ini hilang. Pengen tambah hilang, kata Imam Ghazali, datangi rumahnya kasih hadiah. Datangi rumahnya kasih hadiah, salaman, luntur langsung penyakit iri. Dan penyakit ini jangan kita anggap enteng. Ini yang banyak nyiksa wong banyak itu penyakit iri hasut. Kadang dia, Pak, kalau makan minum tidak seberapa. Untuk dia makan, untuk dia minum lebih. Tapi hidupnya susah. Kenapa hidupnya susah? Karena lihat tetangganya rezekinya nambah terus. Susah hidupnya. Muncullah penyakit macam-macam. Kenapa penyakit macam-macam muncul? Karena mikirkan tetangga sebelah rezekinya nambah terus. Nauzubillah. Padahal rezekinya kalau dibandingkan dengan orang lain juga banyak. Itu. Jadi jangan sampai kita simpan penyakit iri, penyakit hasut, karena akan menggerogoti kita, membahayakan jasmani kita, dunia kita berbahaya, akhirat kita apalagi naudzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau kita ngerasa ada penyakit ini, cepat-cepat kita sembuhkan seperti yang tadi kita sebutkan caranya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wala tanajashu, kalian itu jangan tanajashu. Tanajashu ini kata Nabi, jangan sampai kalian itu menipu orang lain ketika sedang jual beli. Tidak boleh. Ada penipuan di dalam jual beli transaksi. Termasuk nipu di jual beli di zaman Nabi Muhammad SAW udah ada. Itu yang dimasukkan dalam hadis ini, yaitu ketika orang menjual satu barang. Misalkan Anda jual ini atau cincin. Cincin ini Anda jual. Harga cincin ini misalkan 1 juta, taruhlah begitu. Harga cincin ini 1 juta. Anda lelang di musola ini. Siapa yang mau beli cincin ini? Tanpa menyebutkan harganya. Di belakang antum, Anda sama Pak RW misalkan udah sekongkol sepakat. Pak RW nanti Pak RW nyebutkan harga jangan 1 juta. Sebutkan langsung 5 juta.
Tapi Pak RW nggak dolan beli, cuman untuk mancing orang lain. Iya, kong kali kong di belakang nanti Pak RW adalah persenan dari anak misalkan. Misalkan. Jadi misalkan, ayo ini dilelang, siapa yang beli? Pak RW yang angkat. Aku buka bib 5 juta misalkan. Wah, yang lain dengar 5 juta Pak RW. Pak RW ini ngerti masalah cincin. Berarti cincin ini memang mahal. Tertariklah yang lain misalkan. Kami misalkan, halo Ustaz, 8 juta. Naik Pak RW naik lagi, bib 10 juta. Padahal Pak RW tidak nak beli. Itu penipuan yang diharamkan di dalam syariat. Jadi memahalkan satu benda, barang ketika dijual, tapi bukan untuk dia beli, hanya untuk menipu yang hadir agar berani ngambil benda barang ini lebih mahal. Itu dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Dan penipuan di transaksi, Pak, walaupun misalkan kita ngerasa untung, wah untung, akhirnya cincin ini laku 10 juta, yang harga aslinya cuma 1 juta. Tapi dari nipu hasilnya, naudzubillah min dzalik, tidak ada keberkahan dari 10 juta itu. Hati-hati dengan tipuan angka atau nominal yang besar dalam transaksi jual beli. Kalau itu haram atau dari jalan yang tidak disahkan oleh syariat, walaupun nominalnya besar, tapi keberkahannya nol. Kita ngerasa 1 juta jujur lebih berkah daripada 10 juta tapi tidak jujur. Itu dalam patokan dalam jual beli. Jadi kita jangan ngarepkan untung yang besar tapi haram, karena keberkahannya pasti tidak kate. Mending untungnya sedikit tapi berkah, itu melimpah kemana-mana rezeki yang kita dapatkan. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wala tabaghadu wala tadabaru. Kata Nabi, jangan kalian itu wahai umatku saling benci, saling memutuskan tali silaturahim. Jadi ini hadis, Masya Allah, kandungannya banyak. Kata Nabi, jangan saling benci, jangan memutuskan tali silaturahim. Kalau kita buka bab bagaimana pahala yang Nabi siapkan untuk orang yang menyambung tali silaturahim, itu tidak selesai satu malam. Banyak ganjaran-ganjarannya. Kata Nabi, siapa yang menyambung tali silaturahim, umurnya berkah, umurnya panjang, rezekinya berkah. Itu janji dari Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kata Nabi, sesama Muslim tidak saling sapa melebihi 3 hari. Kita manusia Pak, kadang lagi waktu kita lagi emosi misalkan, cekcok dengan tetangga, dengan kerabat, jangan sampai lebih dari 3 hari. Sebelum 3 hari datangi. Wal badi'u afdal. Nabi tahu, mungkin orang itu ada yang gengsi, dia dulu nak minta maaf, dia dulu nak datang. Makanya kata Nabi, yang mulai itu lebih besar pahala. Yang mulai datang, yang mulai meminta maaf, yang mulai menyambung tali silaturahim, itu akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Makanya pernah terjadi suatu hari Al-Imam Hasan dan Imam Husain, kakak adik, cucu Nabi Muhammad, putra Al-Imam Ali bin Abi Thalib, putra Siti Fatimah, cucu Nabi Muhammad SAW. Pernah cekcok mereka berdua. Akhirnya sebelum 3 hari, Imam Husain adik, Hasan kakak. Husain ngirim surat ke kakaknya. Wahai kakakku, ini udah nak sampai 3 hari. Aku minta kau yang datang, karena kau kakak. Aku pengen kau yang dapat pahala lebih banyak. Kau yang datang, kau yang nyambung tadi silaturahim, kau yang duluan memulai, biar kau dapat pahala lebih banyak. Dibaca sama kakaknya, akhirnya kakaknya datang duluan. Minta maaf, nyambung tadi silaturahim. Itu jangan diputus tadi silaturahim. Ancamannya sangat luar biasa besar sekali dari Nabi Muhammad SAW, dan pahala janji dari Nabi juga begitu besar, begitu banyak untuk orang yang suka menyambung tali silaturahim. Wa kunu ibadallahi ikhwana, al muslim akhul muslim. Kata Nabi, jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara.
berjabat tangan, satu barisan. Kita sholat satu barisan, imam kita satu, kiblat kita satu. Artinya apa? Artinya hati kita juga harus satu. Muslim itu saudara muslim kata Nabi. La yadhlimuhu, tak boleh saling menzalimi. Wala yakhdhuluhu, wala yakdzibuhu, wala yahkiruhu, tak boleh saling menghina. Muslim sesama muslim tak boleh saling menzalimi, tak boleh saling menghina. At-taqwa hahuna. Kata Nabi, takwa itu ada di dalam hati. Nabi mengisyaratkan ke dada beliau, takwa itu di sini kata Nabi. Kata Abu Hurairah 3 kali Nabi ulangi ini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Artinya apa kata ulama? Nabi nyebutkan itu ada kaitannya dengan lafaz berikutnya. Bihasabi imri'in minasyar an yahqira akhahul muslim. Tidak boleh kalian itu menghina, menganggap rendah saudara kalian seagama dari penampilan. Karena takwa itu di dalam hati. Orang itu mulia di mata Allah karena ketakwaannya, bukan karena penampilannya. Nah, jadi kata Nabi, jangan saling merendahkan. Jangan saling menghina. Jangan pandang saudaramu seagama dengan sebelah mata. Tidak boleh. Harus, kata Nabi, kita sesama saudara ini saling memuliakan. Cukup di dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia orangnya miskin, compang-camping, tidak punya apa-apa, lebih bermartabat di mata Allah daripada orang yang kaya raya tapi tidak ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kata Nabi jangan saling merendahkan. Mungkin orang yang kau remehkan itu kedudukannya jauh di atasmu di sisi Allah daripada diri. Kata ulama, wa kullu fata fa'taqid annahu khadira wa kullu laila fa'taqid annaha lailatul qadri. Kata ulama, setiap orang yang kau temui harus kau itu berbaik sangka kepada orang tersebut, harus kau muliakan, anggap orang itu adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir itu kan galak nyamar. Nabi Khidir galaknya nyamar. Galak nyamar jadi wong yang kadang kita kenal, kadang kita tidak kenal. Nyamar jadi pengemis, misalkan nyamar jadi wong yang minta-minta, nyamar jadi Nabi Khidir begitu. Memang Allah berikan izin untuk bisa nyamar-nyamar. Nah kata ulama, biar kita tidak meremehkan setiap orang yang kita temui, yakinilah itu adalah Khidir. Baik sangka, ini bukan sembarangan orang. Gitu. Jadi biar apa? Biar kita tidak menilai orang dari penampilan. Tidak boleh, Pak. Kita juga pengemis di tengah jalan. Kita remehkan. Kita tidak boleh. Mungkin dia wali. Betapa banyak wali itu yang tinggal di tengah pasar. Compang-camping. Tidak taunya wali daripada wali Allah. Kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Memang gayanya begitu, tapi dekat dengan Allah. Makanya kata Nabi, jangan saling meremehkan, merendahkan, jangan saling menghina, karena ketakwaan ada di dalam hati. Itu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hadis luar biasa sekali. Kandungannya sangat banyak daripada arahan-arahan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini semuanya terkait masalah hati. Jadi Nabi ngomong jangan saling iri, jangan hasud, jangan saling benci, jangan mutus tadi silaturahim, jangan saling meremehkan, jangan saling menghinakan. Kalian itu saudara kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sururim mutaqabilin. Insyaallah ketika kita saling bersaudara di dunia sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti di akhirat di surga Allah kita bersama Nabi Muhammad SAW surur mutakabilin, kita berada di kasur atau di tempat yang sampingan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah hadis ke-36 kita lanjut di pertemuan yang mendatang. Minta maaf malam ini agak cepat. Kalau kita ngejar ada acara, ada acara maulid yang qasidah.
Ini kita maulid yang syariat, nanti ada maulid yang qasidah ya. Jadi agak kita cepatkan karena ada acara. Nah,